Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadiri konferensi yang bertajuk Addressing Gaps in Regulating Harmful Content Online di Hotel Ashley, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Juni 2022. Acara tersebut merupakan lanjutan dari proyek UNESCO, yaitu Social Media for Peace, Countering Online Disinformation and Hate Speech to Foster Peace, yang diselenggarakan oleh Center for Digital Society atau CFDS Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan UNESCO dan Uni Eropa. Acara tersebut dihadiri oleh Anna Lomtaz, selaku spesialis program untuk komunikasi dan informasi dari UNESCO, Valerie Julian, selaku Kepala Perwakilan PBB untuk Republik Indonesia, Dr. Novi Kurnia selaku peneliti senior CFDS UGM. Dengan narasumber Faiz Rahman selaku peneliti di CFDS, Genoveva Alicia peneliti ICGR, Nodi Valdrino selaku manajer kebijakan publik Meta Indonesia dan Timor Leste, Deden Imaduddin selaku subkoordinator penyusunan rancangan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam kerjasama tersebut, UNESCO dan CFDS menganalisis kesenjangan dan peraturan yang ada tentang konten berbahaya dan ilegal di Indonesia. Selain itu, UNESCO bekerja sama dengan CFDS membentuk koalisi multi-stakeholder untuk melindungi kebebasan berekspresi online, serta membuat mekanisme moderasi konten yang dipimpin oleh komunitas, serta platform sosial media. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh CFDS UGM. Menurutnya, ke depan pihaknya akan mendorong agar anak-anak muda Ahmadiyah concern terhadap isu media. Hari ini kami menghadiri undangan dari Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan UNESCO dan juga Uni Eropa tentang beberapa regulasi terkait ke sosial media dan bagaimana implementasinya. Ada beberapa hal yang memang sangat penting di highlight bagi komunitas Muslim Ahmadiyah ataupun juga berbagai komunitas di Indonesia, khususnya kepada kelompok-kelompok marginal. Bagaimana regulasi saat ini belum bisa membedakan satu sisi tentang konten yang disebut ilegal, yang kedua konten yang disebut dengan konten berbahaya. Kemudian kalau bicara juga konten berbahaya, itu definisinya tidak jelas apa yang disebut dengan konten berbahaya, sehingga pada implementasinya semua orang bisa menafsirkan. Nah, kalau kita misalnya ambil dari regulasi dari Undang-Undang ITE, di mana salah satu pasalnya, kalau tidak salah pasal 28 di sana, tujuannya adalah untuk bagaimana melindungi kelompok marginal ya, agar mereka tidak menjadi korban. Tapi alih-alih dilindungi, justru dengan pasal yang sama, justru kelompok marginal itu dikriminalisasi. Bisa kita ambil contoh dari kasusnya Melana misalnya di Tanjung Balai beberapa waktu yang lalu, yang kemudian dikriminalisasi hanya karena mengungkapkan perasaannya, ekspresinya bahwa suara azan mengganggu dia. Nah, padahal itu sesuatu hal yang sebetulnya biasa, bukan untuk menodai agama atau memprovokasi orang sebetulnya. Nah, jadi hari ini kita perlu berterima kasih tentunya kepada CFDS UGM yang menyuarakan bagaimana agar membuat sebuah regulasi yang lebih baik lagi, revisi Undang-Undang ITE khususnya, dan tentunya mendorong bagaimana implementasinya. Jadi ada tiga hal, pertama di masalah regulasi, yang kedua masalah implementasi, dan yang tidak kalah pentingnya di masyarakat adalah masalah literasi. Khususnya buat anak-anak muda Ahmadiyah, ini menurut saya harus juga cukup concern karena bisa menjadi pelaku dan bisa juga menjadi korban dari kondisi-kondisi sosial media saat ini. Jadi mari kita lebih peduli lagi, lebih belajar lagi tentang bagaimana aturan di sosial media, etikanya di sosial media, dan yang lebih penting bagaimana kemudian kita sama-sama untuk membangun literasi digital yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.